Yang model kedua yakni model perubahan struktural. Teori ini memusatkan perhatiannya pada mekanisme yang sekiranya akan memungkinkan negara-negara yang masih terbelakang untuk mentransformasikan struktur perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian modern. Teori ini dibangun pertama kali oleh Lewis, di mana model pembangunan tentang transformasi struktural. Nah, di dalam teori Lewis ini dia melihat secara empiris bahwa di dalam suatu negara itu ada dua perekonomian, yakni perekonomian tradisional yang bisa dilihat dari sektor pertanian dan perekonomian modern yang bisa dilihat dari sektor industrinya. Nah, di negara berkembang ini ada dua perekonomian tradisional dan modern, dan proses transformasi struktural ini dialami oleh kebanyakan negara berkembang, mulai dari tahap tradisional, yakni sektor pertanian, kemudian bertransformasi, beralih ke sektor modern, ke sektor industri, kemudian ke sektor jasa atau tersier, dari sektor primer, sekunder, kemudian ke tersier. Nah, ini menurut Lewis dari studinya mengenai adanya transformasi struktural di kebanyakan negara berkembang. Namun, pasti ada kritikannya juga. Tetapi sebelum itu kita melihat dulu beberapa asumsi yang digunakan Lewis bahwa model perubahan struktural ini layak untuk diterapkan di banyak negara berkembang. Asumsi yang pertama yaitu sektor tradisional, yakni di desa pada umumnya itu keadaannya terjadi kelebihan tenaga kerja. Adanya surplus tenaga kerja sehingga nilai MPL-nya sama dengan 0. Ingat adalah MPL, Marginal Productivity of Labor. Ini melihat tingkat produktivitas pekerja juga. Artinya kalau MPL-nya 0, artinya ketika penurunan jumlah tenaga kerja tidak akan menurunkan jumlah output-nya. MPL sama dengan fungsi dari delta L per delta Y. Artinya ketika ada penurunan jumlah tenaga kerja yang digunakan tidak akan berpengaruh pula pada penurunan output-nya karena MPL-nya bernilai 0. Ini asumsi pertama yang dibangun oleh si Lewis. Kedua, sektor modern yang pada umumnya ini terdapat di perkotaan, dia mengasumsikan bahwa sektor modern ini memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan sektor tradisional. Kemudian yang ketiga, pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja ini memperluas output di sektor modern. Kemudian yang keempat adalah laju perluasan yang berupa tingkat investasi di industri dan akumulasi modal di sektor modern. Jadi dia mengasumsikan bahwa adanya perluasan di sektor modern itu melalui akumulasi investasi di sektor-sektor modern. Kemudian yang kelima, tenaga kerja sebagai nilai investasi ini memiliki kelebihan keuntungan di sektor modern yang ditanamkan kembali ke seluruhnya. Kemudian yang terakhir keenam, tingkat upah sektor modern itu konstan dan lebih besar dibandingkan tingkat upah rata-rata sektor tradisional. Di sini diasumsikan bahwa penawaran tenaga kerja di pedesaan itu elastis sempurna. Nah, proses pertumbuhan berkesinambungan ini pada sektor modern menyebabkan perluasan kesempatan kerja, sehingga semua surplus tenaga kerja pedesaan itu diserap habis. Ini asumsinya, asumsi Lewis. Nah, apakah Anda setuju dengan asumsi-asumsi yang dibangun oleh Lewis? Pada kenyataannya, kondisi di negara berkembang satu dengan lainnya itu berbeda. Dari kondisi struktural aja, misalkan Indonesia memang berorientasi awalnya adalah sebagai negara agraris, negara yang bertumbuh pada sektor primer, agricultural. Kemudian dia pada tahun
pada masa revolusi industri, pada masa Orde Baru, dia melakukan gencar-gencaran revolusi industri sehingga manufaktur kita tumbuh secara cepat. Namun karena adanya krisis 97-98, kita belum sampai mencapai tahap yang optimal pada sektor manufaktur, sudah langsung drop lagi manufaktur kita. Kemudian ketika kondisi manufaktur kita belum mapan, kita justru loncat pada sektor jasa yang mana masih belum kokoh, masih fragile istilahnya ya. Sektor jasa kita tumbuh dengan cepat, tapi sementara base-nya, tahap keduanya, sektor manufakturnya belum pada kondisi mapan. Itu merupakan kondisi yang kurang bagus untuk suatu negara, di mana harusnya tahap per tahap itu dilalui di tiap tahapannya, dan sektor tersebut harus sudah tumbuh secara optimal dulu. Nah, untuk garis besarnya ini bisa dilihat pada grafiknya Lewis, di mana dia membagi perekonomian suatu negara itu menjadi dua sektor ya tadi, yakni sektor modern yang digambarkan dari sektor industrial dan sektor tradisional pada sektor agriculture. Di sini pada sektor agriculture, MPL-nya itu sama dengan 0. Kita lihat di sini MPL itu menembus garis eksisnya. Di sini MPL sama dengan 0 pada saat tenaga kerja sebesar LA. Nah, tenaga kerja setelah LA ini dikatakan kita sebagai area surplus labor. Di sini adalah fungsi dari total produksi. Ingat, total produksi itu dibangun kurva total produksinya, kemudian diturunkan ada marginal productivity, ada average produknya juga. Ini mata kuliah mikro. Nah, di sini pada titik puncak total produksi terjadi ketika MPL sama dengan 0. Nah, pada saat titik puncak, setelah titik puncak ini justru total produksinya bukannya turun, tapi flat, dia konstan, lurus terus. Nah, di sini pada sektor tradisional, upah untuk pekerja adalah sebesar WA. Bandingkan pada sektor modern, pada sektor industrial biasanya terjadi di perkotaan. Ini di pedesaan, ini di perkotaan. Oke, di sini kalau di sebelah kiri ini adalah menggambarkan sektor perekonomian, sektor modern pada perkotaan. Kalau yang tradisional, sektor tradisional ini di pedesaan. Nah, kurva MPL pada sektor modern ini juga menggambarkan kurva demand terhadap permintaan terhadap tenaga kerjanya. Nah, di sini kurva upah pada sektor modern ini juga sebagai kurva penawaran tenaga kerjanya dari sisi penawaran perusahaannya. Upah di sini adalah bentuknya elastis sempurna. Apapun tambahan pekerja di sini akan digaji sama, yaitu sebesar WM. WM ini lebih tinggi dibandingkan dengan WA. WA ini adalah upah pada pekerja di desa. Nah, di sini berapapun pekerja yang dia serap, berapapun output yang dihasilkan oleh pekerja tersebut, dia digaji, diupah pada tingkat WM. Sementara output yang dihasilkan berkata sebaliknya, dia digaji sebesar WM. Tapi pada saat tenaga kerja sebesar LI, output yang dihasilkan adalah sebesar TPM1. Kemudian ketika ada tambahan pekerja hingga L2, maka output yang dihasilkan meningkat menjadi TPM2. Sementara gaji yang mereka terima sama loh antara L1, L2, dan L3. Artinya di sini yang diuntungkan adalah dari sektor perusahaan, sektor industrinya. Nah, di sini yang perlu kita cermati juga adalah satuan pekerjanya juga. Kita harus detail kalau melihat grafik itu. Di sini jumlah tenaga kerja di pedesaan adalah satuannya million. Million itu juta. Sementara tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri adalah sebesar thousand atau hanya sebatas ribuan. Di sini ada keterbatasan, ada batasan limitasi dari sektor kelembagaan maupun industri, di mana pekerja yang diserap oleh sektor industri itu nggak semuanya. Surplus labor yang di pedesaan itu ternyata nggak semuanya dapat diserap oleh tenaga kerja di perusahaan, di industri. Karena yang diserap adalah hanya ribuan orang saja. Karena apa? Karena ada prasyarat-prasyarat kelembagaan tadi.
Misalkan dari sisi skill, tenaga kerja di industri biasanya yang dibutuhkan adalah orang yang skill labor, orang yang memiliki keahlian, orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu. Sementara kalau di desa umumnya hanya pendidikannya rendah, unskilled labor, tenaga kerjanya itu tidak memiliki keahlian. Jadi kalau pindah ke kota ya kembali lagi, mereka tidak dapat bekerja di industri dan berdampak kepada pengangguran, meningkatnya pengangguran di kota. Jadi asumsi Lewis di sini bisa jadi terpatahkan, khususnya misalkan kondisi di Indonesia. Itu real banget kalau di desa misalkan banyak sekali pekerja, tapi kalau pindah semua di sektor industri khususnya di kota, nggak semuanya bisa diserap. Nah, pertanyaan kedua, apakah benar bahwa di desa itu ada banyak sekali atau terjadi surplus labor? Nyatanya kalau kita cek lagi di desa, zaman sekarang deh, apa ada anak muda yang mau bekerja sebagai petani? Mereka pasti nggak mau dong. Orang tua mereka sudah menjadi petani, mereka pasti ingin mencari pekerjaan lain yang menurut dia jauh lebih baik. Nah, kembali lagi ke kota, bekerja di sektor industri, sektor jasa, dan sektor lainnya. Untuk kondisi saat ini pun teori Lewis nggak sesuai, bahwa terjadinya surplus labor di desa itu nggak benar juga. Kita cari petani, nelayan itu sekarang juga jumlahnya nggak sebanyak dulu. Para anak muda tidak mau kembali ke wilayahnya, desanya untuk bekerja atau mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, nelayan, perikanan, dan lainnya. Mereka ingin bekerja di sektor-sektor yang lebih modern. Seperti itu. Nah, ini beberapa kritik model Lewis yang sudah saya beberapa paparkan. Ada 3 asumsi yang tidak cocok dengan kondisi negara sedang berkembang, NSB, atau emerging country, atau developing country, atau negara dunia ketiga, itu sama aja, negara berkembang. Gini, jadi Lewis mengatakan bahwa tingkat pengalihan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja ini sebanding lurus dengan akumulasi capital. Nyatanya enggak. Pada nyatanya di sektor-sektor modern saat ini, perusahaan itu lebih mengakumulasikan kapitalnya pada sektor yang padat modal, bukan kepada tenaga kerja. Jadi modal yang mereka dapat, mereka investasikan lagi ke teknologi, ke mesin-mesin yang lebih canggih untuk mendapatkan output yang lebih berkualitas dan lebih banyak. Bukan dengan cara menciptakan, membuka lapangan kerja. Bukan dengan cara menciptakan, menyerap pekerja atau padat karya. Nah, ini nggak sesuai. Nah, ada juga adanya capital flight atau pelarian modal ke luar negeri. Sektor-sektor modern, para pengusaha banyak melakukan capital flight. Dia melarikan dananya, uangnya ke luar negeri. Misalnya kasus yang Panama Paper itu, tax haven, menghindari pajak dalam negeri sehingga dia melarikan modalnya ke luar negeri. Nah, kemudian di pedesaan terjadi kelebihan tenaga kerja dan perkotaan full employment. Ini asumsinya. Apakah iya? Ternyata enggak. Pengangguran di kota itu cukup besar, sudah saya sebutkan tadi, dan sedikit surplus tenaga kerja di pedesaan. Nah, pengangguran di kota itu cukup besar karena beberapa pekerja itu tidak berkualitas, tidak sesuai kualifikasi sektor industri itu tadi, yang hanya membutuhkan ribuan pekerja saja, bukan jutaan. Sementara sedikit surplus tenaga kerja di pedesaan karena banyaknya anak muda, golongan muda yang tidak mau kembali lagi ke desanya kembali untuk mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, dan sektor primer lainnya. Nah, pasar tenaga kerja kompetitif di sektor modern, sehingga upah real perkotaan itu konstan, sampai surplus tenaga kerja habis terpakai. Nyatanya di sini, faktanya adalah upah di perkotaan itu meningkat tajam, baik secara absolut maupun relatif. Di Indonesia saja, tiap tahunnya UMR itu meningkat, seiring dengan kenaikan inflasi. Nah, penggambaran konsep awal proses pembangunan ini merupakan interaksi perubahan sektoral. Nah, karena ada beberapa kritikan yang tidak sesuai model Lewis untuk saat ini, maka perlunya ada
modifikasi terhadap asumsi-asumsi dan analisis dari model Lewis tersebut. Nah, ini salah satu modifikasi model Lewis, adanya labor saving. Di sini kan permintaannya permintaan tenaga kerja antara D1 dan D2 itu di sini bersilang antara demand 1 dan demand 2 itu berpotongan gitu, E pada tingkat upah yang sama, WM. Artinya di sini ketika jumlah permintaan tenaga kerja itu sebesar D2, upah yang ada adalah sebesar WM. Nah, ini dia bukan akan bergeser ke kanan seperti ini, namun akan lebih curam, menggeser berpotongan dengan D1, menyesuaikan dengan tingkat upah yang ada, sehingga ini adalah model modifikasi untuk kondisi yang tidak sesuai di beberapa negara berkembang. Bukan D2-nya melengkung ke kanan di sebelah D1-nya. Model perubahan struktural ini juga mengenal ada pola-pola pembangunan proses transformasi struktural ekonomi dari tradisional ke modern. Peningkatan tabungan dan investasi syarat yang harus dipenuhi. Transformasi produksi, perubahan konsumsi permintaan konsumen, perdagangan internasional dan sumber daya, perubahan faktor sosioekonomi, berhaluan empiris, kendala pembangunan dalam negeri internasional, model perubahan struktural terkenal oleh Chenery, serangkaian penelitian empiris, kelancaran transisi dari pola perekonomian agraris ke industri, berkesinambungan akumulasi modal fisik manusia, perubahan jenis permintaan konsumen dari produk kebutuhan pokok ke berbagai macam barang dan jasa, perkembangan daerah perkotaan terutama pusat industri. Hipotesis perubahan struktural ini pembangunan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang dapat diamati, yang ciri-ciri pokoknya sama di semua negara. Namun perbedaan dapat saja terjadi di antara satu negara berkembang dengan lainnya. Langkah-langkah yang ditempuh dan pola umum pembangunannya dipengaruhi oleh sejumlah faktor maupun kebijakan, jumlah dan jenis sumber daya alam, ketepatan rangkaian kebijakan dan sasaran yang ditetapkan, modal dan teknologi dari luar, kondisi lingkungan perdagangan internasional. Langkah dan pola pembangunan ini mempengaruhi faktor-faktor domestik maupun internasional. Maka diperlukan ramuan kebijakan ekonomi yang benar untuk memberikan pola pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan secara berkesinambungan atau sustainable.